Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari UNER, Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Sulaiman Syah Ali Firmana dengan NIM 0819113362. Hari ini saya akan menjelaskan tentang medan listrik muatan diskrit dan kontinu. Medan itu merupakan suatu objek visi yang dapat diamati. Maka medan itu sendiri memiliki formula matematis. Ini berikut matematisnya itu E dengan R itu paralel dengan Q dengan R itu. Nah, untuk visualisasi medan elektrostatik kita tidak menggunakan garis vektor, tapi menggunakan garis medan karena kita akan membahas medan. Garis-garis medan dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Misalnya di sini terdapat benda, maka garis vektornya itu adalah jasa tegak lurus. Nah, untuk garis medannya kita menggabungkan garis vektornya sehingga terbentuk lingkaran. Kekuatan besar vektor pada garis medan diindikasi oleh densitas kerapatan garis-garis medan tersebut. Jadi, semakin rapat garis medannya, maka kekuatan vektornya juga akan semakin kuat. Kata-kata garis medan. Garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Dan medan listrik kalau tegak lurus terhadap permukaan muatan. Nah, tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan, juga tidak ada yang berpotongan. Densitas garis medan listrik tinggi di daerah yang melengkung. Ini karena kerapatan muatan tinggi itu daerah melengkung. Nah, dapat dilihat contohnya, dapat muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif area keluar, sedangkan yang negatif menerima masukan. Karena rata-rata jaraknya sama, maka arus medannya itu adalah plus Q min Q sama dengan 0. Jadi setara. Jadi untuk dua muatan positif yang ada, mereka saling tolak menolak, itu mana medannya sehingga diisikan 2Q. Nah, untuk yang ini karena ini rata dekat, maka ini muatannya yang positif ini ada yang keluar, ada yang masuk, dan ini negatif ada yang masuk. Ini contoh muatannya plus Q min Q2. Temukan ekuipotensial suatu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Jadi diketahui buatkan ekuipotensial ini tegak lurus dengan garis medan yang ada. Ekuipotensial itu sendiri itu adalah potensi di mana semua potensial listrik itu sama. Ini juga dilihat, sudah contohnya. Jadi semakin dekat dengan medan yang ada di sini, intinya, maka akan semakin besar. Ini bisa di sini 10 volt, di sini min 5 volt, dan di luar lingkaran ini min 2 volt. Medan listrik muatan diskrit. Medan listrik suatu muatan Q berbentuk sebagai berikut. R sama dengan K kalikan Q per R. Ini K bisa diganti dengan 1/4 Pi kali indusibilitas. Nah, ini panah arah keluar, ini radial dari muatan Q. Karena ini radial itu dikarenakan menyatakan garis-garis medan tersebut. Sesuai sifat yang sebelumnya. Medan listrik, distribusi medan listrik dibentuk sebagai berikut. Ini perumusannya. Ini untuk muatan sumber Q yang GI atau muatan diskrit. Tadi yang sebelumnya itu, muatan diskrit itu sendiri adalah muatan yang tunggal dan terpisah. Dan kita membahas muatan kontinu. Muatan kontinu itu muatan yang sudah ada namanya, itu kontinu. Ini medan listrik untuk distribusinya sebagai berikut perumusannya. Seperti lihat, R dengan K, integral seluruh bendanya itu, untuk ini. Nah, sedangkan yang ini itu merupakan rapat muatan untuk distribusi muatan tersebut. Nah, ini contoh terkait medan listriknya. Jadi misalkan medan listrik pada muatan garis lurus. Ini contohnya garis lurus. Maka perumusannya dilakukan dengan
mutlak DE sama dengan 1/4 pi minus vitas kalikan DQ per R kuadrat. Sama dengan ini ya. Tapi ini dapat diganti dengan lambda dx per R kuadrat. Jadi DQ sama dengan lambda dx. Atau medan listrik dengan mata panjang, maka dl sama dengan dx. Nah, ini medan listrik pada suatu kawan yang panjangnya 2L dan bawa muatan garis serba sama lambda. Cara menghitungnya itu adalah seperti ini. Kita lihat yang pertama, DE sama dengan 1/4 pi velocitas kalikan lambda dx per ini. Jadi DEY sama dengan K kalikan ini kalikan cos, dan dengan dx dikalikan sin. Jadi cosnya itu dapat didapat dengan cara ini z seperti ini. Jangan ini aja sendiri, dapat dengan cara z kuadrat akar z kuadrat tambah x kuadrat. DEY sama dengan 2/4 pi unitas volt dikalikan lambda dx per z kuadrat tambah x kuadrat dikalikan z per akar z kuadrat tambah x kuadrat. Nah, ini z kuadrat tambah x kuadrat ini tepat dari yang tadi, yaitu dalam perhitungan yang ini. Maka perumusannya itu sesuai. Dan untuk E-nya diturunkan, maka ditambahkan 2 lambda z per 4 pi hingga 10 vitas dikalikan x per z kuadrat kalikan akar z kuadrat tambah x kuadrat. Dalam jangkauan L tambah 0 ya X. Dan untuk yang E-nya yaitu ini. Ini berarti pesta medan listrik di titik P arahnya menuju ke arah Y yang terpilih. Sekarang medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya tidak berhingga sehingga muatan garis serba sama lambda. Cara menghitungnya itu seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu dapat rumusannya Y sama dengan 1/4 pi komisivitas kalikan 2 lambda L per Z kalikan akar Z kuadrat tambah kuadrat. Kalau sekarang yang panjang sekali itu sampai dengan infinity, maka dapat dirubah rumusannya dengan cara seperti ini. Nah, yang sebelumnya tidak ada 1. Nah, sekarang ini dapat ditambah dengan 1 di sini. Lalu E-nya itu 1/4 pi unitas kalikan 2 lambda kali per Z sama dengan 1/4 pi unitas kalikan 2 lambda per S. Nah, dapat dilihat Z-nya diganti dengan S ini. Nah, terganti itu karena S-nya itu makan jarak titik P pada kawan yang sangat panjang ini. Sekarang untuk medan listrik pada satu segmen kawat yang panjangnya 2L, serta membuat muatan garis sebelah sama lambda. Nah, begini cara menghitungnya. E sama dengan 1/4 pi unitas awal kalikan 2 lambda L per Z ditambah Z kuadrat. Dapat lihat perbedaannya pada rumus sebelumnya. Kalau rumus sebelumnya itu memakai ditambah L kuadrat. Nah, di sini tidak memakai penambahan L kuadrat itu dikarenakan ini maka menjadinya 2L dan membuat garis bersama lambda. Maka hasilnya adalah E sama dengan 1/4 pi kubitas awal dikalikan 2 lambda L per Z kuadrat. Yang kelima itu adalah medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Untuk mencari dx-nya, yaitu sama-sama dengan K, teruskan kalikan dengan dg per R kuadrat dikalikan cos theta. Nah, ini dikarenakan untuk JDEX menggunakan ini maksudnya R kuadrat dengan cos theta yang ada. Nah, atau juga bisa dilakukan dengan dq per R kuadrat dikalikan X per R ini.
Sehingga pada hasilnya nanti adalah dx sama dengan 1/4 Universitas dikalikan x tujuh per x kuadrat ditambah r kuadrat. Dikalikan 3/2. Kenapa dikalikan 3/2? Karena ini merupakan sifatnya, yaitu untuk sebuah muatan cincin. Sehingga ini perumusannya, dan untuk hasil terakhirnya kita akan mendapatkan dx sama dengan 1/4 pi Universitas dikalikan x³ per x kuadrat ditambah r kuadrat dikalikan 3/2. Ya, sekarang kita mengukur medan listrik pada sebuah cakram yang dimuati secara seragam. Nah, untuk yang cakram, hitung dx dengan cara yang sama, awalnya yaitu K atau 1/4 pi Universitas. Tapi sekarang dikalikan dengan X, kalikan 2, kalikan I, kalikan ini per X kuadrat tambah A kuadrat, kalikan dipangkat 3/2. Ini dikalikan, dipangkat 3/2 ini karena sama dengan tadi. Karena sifatnya bentuknya merupakan ini. Kita akan membuktikan perumusannya untuk mendapatkan perumus seperti ini. Sekarang ini adalah medan listrik di dekat bidang muatan tidak terhingga. Diperoleh medan listrik dengan cakram bermuatan, yaitu adalah EX sama dengan 1/4 pi Universitas dikalikan 2pi kalikan 1 min X per akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, ini karena bidang muatan tidak terhingga, maka R-nya yaitu adalah infinite. Kita misalkan X-nya itu 0, jadi EX sama dengan 1/4 pi Universitas kalikan 2pi sama dengan ini hasilnya yang dibagi dengan 2 pengisifikasi. Sekarang kita membahas tentang flux listrik dan hukum Gauss. Flux listrik itu adalah di mana garis medan listrik yang melalui suatu permukaan tertentu. Dan hukum Gauss itu membahas tentang jumlah garis gaya itu sebanding dengan jumlah muatan listrik. Jadi ini atau jadi bilang juga dengan kerapatan di setiap garis medan sama dengan jumlah garis medan satuan luasan tidak lurus. Ini merupakan simbolnya untuk kekuatan medan listrik yang ada. Sedangkan untuk flux medan listriknya itu adalah dengan cara medan listrik tadi, kekuatannya integral dikalikan ds. Nah, flux medan listrik itu melalui permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan. Ini merupakan simbolnya flux listrik. Flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan listrik Q dapat dilihat dengan cara Q per permisivitas. Nah, Q per permisivitas ini sama dengan integral E kekuatan medan listrik dikalikan dA. Nah, ini juga dikenal sebagai hukum Gauss untuk muatan titik. Ini merupakan hukum Gauss muatan titiknya yang ini dengan dikalikan dA tadi. Jadi integral 1/4 pi permisivitas dikalikan Q per R kuadrat dikalikan R kuadrat dikalikan sin theta dikalikan dikalikan D, lalu ini flux listrik dikalikan R. Nah, dihitung nanti didapat hasil terakhirnya itu adalah Q per 2 permisivitas tadi dikalikan min cos theta dengan jarak dari pi sampai 0, sehingga hasilnya itu adalah Q per permisivitas. Secara umumnya, pernyataan hukum Gauss dinyatakan sebagai 1 per permisivitas kalikan Q terlingkupi. Ini merupakan contohnya. Jadi kita menentukan medan listrik di luar bola jari-jari R dengan distribusi yang merata. Kita mengimplementasikan hukum Gauss yang tadi, yaitu E kalikan dA dengan 1 per permisivitas Q terlingkupi. Jadi jawabannya itu adalah seperti ini. E kalikan 4 pi R kuadrat sama dengan 1 per permisivitas kalikan Q terlingkupi.
Lalu E kalikan 4R kuadrat dengan Q per fungsitas, dengan Q itu adalah muatan total bola, sehingga hasil X kita dapatkan E sama dengan 1 per 4 Q fungsitas kalikan Q per R kuadrat kalikan. Ini yang kedua. Nah, ini bidangnya tidak berhingga, lalu juga mengandung muatan yang homogen. Nah, kita sekarang untuk menentukan medan listriknya dapat digunakan dengan cara Q yang diketahui ini dilihat, lalu integral E akan dA sama dengan integral E K akan dAK ditambah integral E min K kalikan dA min K. Ini untuk menghitung luasan permukaan yang tadi PR dA sama dengan 2 integral EdA sama dengan 2 EA. Dengan mengimplementasikan hukum Gauss, maka digunakan nih tangan dA sama dengan 1 per sekali ditutup B. Maka 2EA sama dengan 1 per unitas kalikan A dan E sama dengan 1 per 2 unitas kalikan E. Jadi E sama dengan 1 per 2 unitas kalikan E kalikan N, dengan N itu adalah persatuan normal bidang. Kenapa kita mengalihkan dengan persatuan normal bidang? Nah, itu dikarenakan ini merupakan bidang tak berhingga mengandung homogen dengan kerapatan yang seperti ini. Dan kita juga menentukan medan listriknya. Terima kasih atas perhatiannya.